Mengejutkan, Rizal Ramli ditantang jabat Dirut Pertamina. Bukan kaleng-kaleng, Rizal Ramli telah membuktikan menyelamatkan bank, telah menyelamatkan Garuda, dan juga telah menyelamatkan PLN dari kebangkrutan. Lucunya lagi, Rizal Ramli malah menyindir Jokowi, malas membaca. Kerugian 11,33 triliun yang dialami Pertamina di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ikut menyeret nama Rizal Ramli. Sosok yang kerap mengkritik pemerintah ini mendapat tantangan dari netizen untuk memimpin Pertamina. Apa jawaban Rizal Ramli? Coba Anda diangkat sebagai Dirut Pertamina, pasti tambah hancur. Rizal Ramli malah menjawab dengan elegan dan mempunyai 3 bukti yang telah ia lakukan, bukan sekedar teori-teori. Cara-cara out of the box Rizal Ramli menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Pertama, Rizal Ramli menyelamatkan bank tanpa bailout. Kedua, Rizal Ramli menyelamatkan Garuda Indonesia. Yang ketiga, Rizal Ramli menyelamatkan PLN dari kebangkrutan. Sebelum lanjut ke 3 poin tersebut, ada hal yang menarik perhatian saya. Rizal Ramli ungkap, Jokowi cuma membaca maksimal 1 halaman. Ini orang malas membaca, kan repot jadinya. Jokowi itu punya kekuasaan besar. Dia saja yang tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk kebaikan kita bersama dan mesejahterakan rakyat. Karena memang, saya mohon maaf, tidak suka membaca. Tutur Rizal Ramli. Rizal Ramli menambahkan, Jokowi memang membaca, tapi maksimal 1 halaman saja. Ekonom senior itu lantas membeberkan kebiasaan para presiden sebelumnya dalam membaca. Semua pemimpin Indonesia dari generasi pergerakan mulai Bung Karno, Bung Hatta, rajin membaca semuanya. Kemudian B.J. Habibie yang sangat haus dengan informasi. Gus Dur, sebelum matanya bermasalah, bacanya luar biasa. SBY juga. Nah, ini ketemu orang yang malas baca, kan repot jadinya. Sambung Rizal Ramli. Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Boston itu juga menyinggung soal Soeharto. Rizal menyebut Presiden kedua Republik Indonesia yang hanya tamatan sekolah dasar itu sangat doyan baca. Rizal menuturkan, mantan Mensesnek Murdiono pernah bercerita soal rutinitasnya membawa file setebal sekitar 200 halaman untuk Pak Harto. Menyita cerita Murdiono tersebut, Rizal mengatakan bahwa Pak Harto setiap malam membaca berkas yang disodorkan para pembantunya di kabinet. Mari kita lanjutkan. Inilah pembuktian pertama, Rizal Ramli. Pertama dalam sejarah, Rizal Ramli berhasil menyelamatkan PLN tanpa gunakan uang negara sepeser pun. Sungguh luar biasa. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) nyaris bangkrut pada tahun 2000. Menko Rizal Ramli waktu itu melakukan penyelamatan PLN tanpa menggunakan uang negara sepeser pun. Dia berhasil mengurangi utang PLN dari 85 miliar US dollar menjadi 30 miliar US dollar dengan melakukan debt cut terbesar. Inilah pertama dalam sejarah menyelamatkan PLN tanpa menggunakan uang negara. Bagaimana kisahnya? Ekonom senior yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli menceritakan sejarah perusahaan listrik negara yang nyaris bangkrut di tahun 2000. Pada waktu itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Gus Dur. Rizal Ramli menceritakan bagaimana PLN bersama pemerintah berupaya bangkit menghadapi krisis bangkrut tersebut. Mulanya, mantan Menko Kemaritiman itu bercerita tentang PLN yang nyaris bangkrut dengan modal minus hingga 9 triliun dan aset sekitar 50 triliun saja. Saya punya pengalaman konkret. Tahun 2000, PLN nyaris bangkrut. Modalnya minus 9 triliun. Asetnya hanya 50 triliun. Ujar Rizal Ramli saat menjadi narasumber dalam acara program Indonesian Lawyer Clubs. Direksi PLN pun meminta pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar diselamatkan untuk mengucurkan dana. Direksi PLN datang
ke kami, ngemis-ngemis supaya disuntik dana APBN. Kami tidak bersedia. Bukan begitu caranya. Mari kita lakukan revaluasi aset PLN, ujar Rizal Ramli. Si Raja Wali ngepret itu pun menuturkan, kala itu aset PLN berhasil naik dari 50 triliun menjadi 240 triliun. Wow, sedangkan modal yang awalnya minus 9 triliun menjadi 104 triliun. Sungguh luar biasa. Sisa uang tersebut dipakai sebagai modal kerja PLN menjadi sehat kembali. Dan itu pertama kali benerin BUMN tanpa menyuntik uang. Yang lakukan itu cuma Rizal Ramli dalam sejarah Indonesia. Mohon maaf, ujar Rizal Ramli yang diikuti tepuk tangan hadirin. Yang kedua, ternyata dari 27 Power of Purchase Agreement yang kebanyakan asing itu, sampai harus waktu itu di Asia, harusnya harga 3 sen per kilowatt. Ini malah 7-9 sen. Kenapa? Asing ini 4 kali lipat sama ke yang kuasa. Mereka dikasih saham kosong dengan syarat harga yang 3 sen didouble menjadi 6,7 sen. Waktu saya masuk, saya kaget, ujar Rizal Ramli. RR menceritakan, saat itu Dirut PLN pada masa Presiden B.J. Habibie justru pernah kalah dan terkena denda. Tak habis akal, RR pun menggunakan cara dengan mempermalukan perusahaan asing tersebut. Saya pakai cara out of the box. Saya panggil teman saya, redaksi Wall Street Journal. Saya kasih listriknya dari luar negeri, hanya 3 sen per kilowatt. Di Indonesia malah 7 sen sampai 20 sen. Ini perusahaan asingnya KKN semua. Padahal mereka nguliahin kita tentang good government, macam-macam lah, ujar RR. RR pun mengundang redaksi Wall Street Journal untuk meminta kebobrokan perusahaan asing itu dimuat di media. Saya minta di Wall Street Journal dan di New York dimuat 3 hari berturut-turut. Bagaimana 4 kali lipatnya asing ini dengan yang kuasa yang sangat merugikan rakyat Indonesia saat itu. Sehingga utang PLN waktu itu dari 27 proyek, 85 miliar dolar paparnya. Dengan cara itu, RR pun berhasil membuat perusahaan asing datang ke Jakarta, lalu negosiasi. Saat itu kata Rizal Ramli, perusahaan asing datang dengan rapi menggunakan jas. Sedangkan Rizal Ramli dan lainnya berpenampilan Mbak Albert Einstein. Lalu mulailah dengan melakukan 14 negosiasi yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden SBY dengan total 27 negosiasi. Ini berhasil mengurangi nggak sampai 3-4 sen. Hasilnya total PLN dari 80 miliar dolar berhasil diturunkan 35 miliar dolar. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, ujar Rizal Ramli. Selanjutnya, poin kedua. Rizal Ramli berhasil pernah selamatkan Garuda dari kebangkrutan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengaku mengambil 2 langkah saat awal masuk kabinet Presiden Jokowi, yakni meminta agar pembelian pesawat PT Garuda Indonesia Persero (TBK) secara jor-joran dikaji ulang dan mengkaji program 35.000 megawatt. Rizal pun kemudian bercerita pernah menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan di tahun 2000. Saat itu, Garuda terlilit utang 1,8 miliar US dollar. Jika tidak dibayar, konsorsium Bank Eropa yang memberi pinjaman akan menarik pesawat-pesawat Garuda. Sungguh menyedihkan. Pemerintah, lanjut dia, kemudian mengancam konsorsium bank ke pengadilan lantaran pesawat yang dibeli Garuda kala itu hasil penggelembungan atau markup. Kami katakan, kami akan tuntut di pengadilan Frankfurt karena saudara konsorsium bank itu membiayai markup pembelian pesawat keluarga presiden. Harusnya 100, naikin 50. Saudara kasih kredit, ujarnya dalam diskusi politik pembangunan infrastruktur di Jakarta. Setelah ancaman tersebut, konsorsium bank meminta damai. Dia bilang kondisi Garuda sebenarnya tidak masalah jika pembelian pesawat tidak di markup. Saat akan masuk ke kabinet, dia meminta Jokowi untuk membatalkan pesanan pesawat karena dianggap membahayakan. Menjelang saya masuk, saya ketemu Pak Jokowi. Mas, Garuda sudah bahaya lagi. Harus di-cancel pembelian pesawat, ujarnya. Poin penting ketiga. Rizal Ramli selamatkan bank tanpa pakai buyout.
Rizal Ramli tak pernah malu-malu membanggakan kinerjanya ketika masih menjabat Menko Ekonomi Keuangan dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid. Terbaru, dia memamerkan prestasinya, menyelamatkan Bank Indonesia, Bank Internasional Indonesia, BBI, tanpa mengucurkan buyout alias dana talangan. Kisah itu disampaikan Rizal Ramli saat berbicara soal buyout Bank Senturi di acara Indonesian Lawyer Clubs. Menurut Rizal, Senturi tak layak diberi dana talangan 6,7 triliun. Bank Senturi sebetulnya hanya butuh duit 2 triliun dan diselamatkan 1 hari, bukan 8 bulan. Itu saja KPK nggak ngerti-ngerti, ujar Rizal. Rizal menyebut argumen sistemik yang digunakan sebagai dasar penggelontoran buyout Senturi sangat menyesatkan. Sebab, secara kapasitas Bank Senturi bukan bank besar. Bekas Menko Maritim pemerintahan Presiden Joko Widodo ini lalu bicara mengenai pengalamannya menyelamatkan BII dari kehancuran pada tahun 2000 silam. Menurut Rizal, BII merupakan bank yang kapasitasnya 9 kali lebih besar dari Bank Senturi. Saat itu Rizal Ramli mengaku sempat mendapat rekomendasi dari Bank Dunia dan IMF. Rekomendasi itu adalah pemberi dana talangan ke BII sebesar 5 triliun atau menurut BII dengan dana 5,5 triliun. Namun, Rizal mengacuhkan rekomendasi itu. Ia memilih menggunakan ilham yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya pikir, kok RR tukang kritik bailout bank kok minta tanda tangan bailout BII. Akhirnya, saya minta izin sama yang kuasa, tutur pria yang tak pernah sampai setahun menjabat menteri ini. Di kala itu, ia memanggil Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution yang juga merupakan Dirut Bank Mandiri. Dalam pertemuan itu, ia meminta untuk mengumumkan Bank Mandiri ambil alih BII. Supaya ada umbrella of confidence, kemudian kita ganti direksi BII. Dan ketiga, kita umumkan video BII sudah diambil alih oleh Bank Mandiri. Dan nasabah tidak usah takut karena di belakang Bank Mandiri ada Republik Indonesia, ujarnya, mengisahkan upaya menyelamatkan BII. Kata Rizal, skema ini berhasil. Hanya dalam waktu kurang dari 6 minggu, uang BII kembali lagi, dan bank tersebut menjadi stabil. Setelah itu, Rizal memanggil kembali Anwar Nasution. Dia meminta Anwar untuk mengumumkan bahwa perkawinan antara BII dan Bank Mandiri batal. Gunakan saja sebanyak mungkin istilah asing supaya nasabah pada bingung. Pokoknya, perkawinan ini batal, tukasnya. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia menyelamatkan bank tanpa duit, dan Rizal Ramli lakukan itu. Tutup mantan Menko Maritim. Bagaimana menurut pendapat Anda?